namanya untuk mengganjal perut, maka perintahlah Imam Ali untuk pergi ke tempat sarang kami. Kami ada madu di sana. Akhirnya Imam Ali berangkat mengikuti lebah itu untuk mengambil madunya. Nah, ketika dia ambil madu itu, dibawa ke hadapan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada lebah itu, wahai lebah, kiranya kan kau mengambil bunga ini di berbagai macam jenis bunga. Kenapa dia bisa terasa manis dan dia bisa bermanfaat untuk kesehatan manusia? Ketahuilah wahai Rasulullah, jawaban lebah ini kepada Rasulullah. Ketahuilah wahai Rasulullah, ketika kami mendekati bunga yang akan kami ambil madunya, sungguh di saat itu Allah mewahyukan kepada kami untuk segera bersolawat kepada Allah. Maka adakah suatu hal yang berhubungan dengan solawat dia tidak akan memberikan manfaat? Iya, makanya subhanallah, akhirnya itulah riwayat yang digunakan hingga memang madu ini sangat benar-benar bermanfaat. Dan memang hadis Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi wasallam biha asran. Siapa yang bersolawat sekali, maka Allah balas dengan 10 kali solawat. Berarti satu isap, satu bunga itu ada satu solawat. Dan Allah memberikan 10 solawat. Ini solawatnya Allah, belum cari orang alim untuk minta didoakan. Ini lebah sudah dapat ilham dari Allah untuk bersolawat, sudah dapat wahyu daripada Allah. Kalau malaikat Jibril, Al-Quran itu 30 juz, sudah terbatas. Tapi kalau lebah tidak ada batasannya, karena apa? Selama dia masih ada lebah di dunia ini, maka di saat itu ada perintah untuk bersolawat. Luar biasa. Mau apa itu? Katanya subhanallah. Lain lagi, ini binatang ternak. Kalau kita berbicara tentang binatang ternak, pernah suatu saat ketika itu Rasulullah SAW bercerita tentang manfaat binatang ternak. Allah menahan 2 bala, musibah besar itu turun di satu tempat atau di bumi, itu karena masih melihat yang pertama itu ada anak-anak yang masih ada. Karena pernah terjadi suatu balak besar yang akan turun di Ka'bah. Tapi di saat itu malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hendaknya Allah itu menurunkan balak, tapi karena masih banyak anak-anak yang ada di sekitar Ka'bah, makanya tidak khusus orang dewasa yang namanya tawaf. Anak-anak kecil boleh dibawa. Kenapa? Karena pernah anak kecil ini menjadi penyebab tidak boleh turunnya balak. Yang kedua, penyebab tidak turunnya balak di suatu tempat itu ketika ada binatang-binatang ternak. Kenapa bisa begitu? Karena binatang ini dia berzikir dan berdoa dengan caranya. Kenapa Nabi Allah Daud alaihissalam pernah melihat ada cacing kecil yang melintas di hadapannya. Akhirnya bertanya Nabi Daud, wahai cacing yang lemah, kenapa engkau bisa diciptakan sama Allah? Apa sih manfaat kamu ini? Akhirnya dibalas sama cacing ini, ya Daud, ya wahai Nabi Allah Daud, aku pagi hari sampai petang itu berzikir kepada Allah dengan caraku 100.000 kali. Dari malam sampai datangnya pagi lagi kami berzikir dengan cara kami itu 100.000. Berapakah kau sanggup berzikir sehari? Daud malu dia. Nah akhirnya apa? Binatang-binatang yang ada dipelihara, mereka itu berzikir dan berdoa untuk pertama keselamatan tuannya. Kenapa? Karena setiap hari itu, makanya kita di dalam agama Islam itu diajarkan faslunia, nama amal biniyat, di mana niat ini sangat menentukan apa yang kita akan dapatkan. Nah kalau kita kasih binatang ini mereka makan dengan niat kita bersedekah, kita bikinkan mereka kandang dengan niat kita bersedekah, maka semua pahala dari zikir mereka itu kembali ke kita, dan balak dari dosa kita yang banyak itu bisa diampuni karena berkat binatang-binatang peliharaan gitu. Nah, maka subhanallah sebenarnya Lebah. Apalagi lebah ini yang bersolawat. Berapa ribu ya? Ya, dan hasil sedotan madu setiap mendekati bunga Allah wahyukan kepada mereka untuk bersolawat. Seperti sabda Rasulullah tadi, man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam biha asran. Siapa yang bersolawat satu, maka Allah berikan 10 solawat. Sedangkan Imam Al-Haddad pernah berkata, satu solawat
kalau mau ditimbang dengan semua dosa makhluk itu lebih berat satu salawat. Salawatnya Allah ini mau ditimbang, main-main menimbang salawatnya Allah. Dan setiap lebah mendekati dia salawatnya sekali, dan Allah berikan salawat 10 kali. Lah, Kali berapa? kali berapa banyak lebah yang ada di dalam satu kota. Makanya itulah yang membuat saya tergila-gila sama lebah ini. Tergila-gila betul gitu. Kenapa? Karena Paling tidak kalau ada bukunya ini tapi akan banyak orang yang berbudidaya lebah, Iya. Ustaz. tapi Dan tunggu akan dulu. menaruh di rumahnya. Kita banyak di lebahnya. Kita banyak di lebahnya, baru kita naikkan harga.